Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke, jadi video kali ini gue akan membahas beberapa motor yang sudah tidak terlihat lagi di jalanan Indonesia. Nah, kenapa? Oke, kita simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya. Oke guys, lanjut ya, kita ke pembahasan intinya. Jadi kenapa sekarang motor-motor bebek di Indonesia ini sudah jarang terlihat di Indonesia, terutama motor-motor seperti yang sudah punya nama gitu ya. Mungkin karena salah satunya orang Indonesia itu tipenya itu orang yang tidak mau ribet guys ya, dalam arti dalam hal berkendara juga gitu ya. Salah satunya ketika naik motor nih, salah satunya naik motor gitu ya, kita bahas naik motor karena ini pembahasan motor ya, naik motor bukan mobil gitu ya, jadi pembahasan motor gitu. Oke, jadi intinya kenapa motor-motor bebek jarang terlihat di Indonesia, karena sudah termakan oleh zaman guys ya. Kalau dulu memang itu banyak banget yang namanya motor bebek di jalanan dari berbagai merek yang ada di Indonesia, khususnya dari pabrikan Jepang ya guys ya. Bahkan dari pabrikan Cina pun zaman dulu sudah banyak yang masuk ke Indonesia guys ya. Salah satunya ada KTM yang Cina itu ada, dan itu kan menyerupai Supra X gitu ya. Nah, kemudian ada salah satu lagi itu mesinnya kalau nggak salah Jalsun ya, itu juga dari Cina juga gitu. Suzuki Tornado, dan itu juga bukan dari Cina sih, Suzuki gitu, cuman beranggapan kalau motor Tornado ini zaman dulu tuh motor yang kualitasnya kurang gitu, padahal itu dari Suzuki loh gitu, bagus gitu ya. Nah itu kan dua tak juga ya. Nah apalagi motor-motor bebek yang dua tak nih, salah satunya seperti ada Evan ZR, ada Yamaha Force One gitu kan, Yamaha 125Z, itu kan banyak banget motor-motor dua tak seperti motor-motor bebek gitu ya, yang sudah tidak terlihat di jalanan Indonesia. Memang sekarang masih ada yang menggunakan, cuma kan sudah jarang gitu, karena memang sudah termakan oleh zaman. Ditambah orang Indonesia itu tidak mau ribet dalam hal berkendara, khususnya naik motor. Dia tidak mau ngoper gigi lah gitu, tidak mau menekan kopling kalau motor bebek yang ada koplingnya gitu. Jadi pengennya yang motor dinyalain starter udah langsung jalan, jadi cuma mainin tuas rem aja kanan kiri. Ini motor matic. Kenapa motor matic sekarang banyak banget di Indonesia, bahkan dari merek-merek yang lain selain pabrikan Jepang itu juga sudah masuk ke Indonesia. Nah, mungkin karena memang yaitu perkembangan zaman gitu ya guys ya. Oke, dulu itu banyak banget motor-motor bebek yang masuk ke Indonesia dari pabrikan Jepang, ada Honda, ada Suzuki, Kawasaki, bahkan dari Yamaha juga banyak juga. Nah memang sebetulnya era motor matic ini di Indonesia itu mungkin lebih ramainya itu tahun-tahun 2010-an ke atas kali ya. Memang awalnya dulu itu sebenarnya motor matic pertama di Indonesia itu bukan yang namanya Yamaha Nuvo ataupun Yamaha Mio. Berarti kan kebanyakan orang-orang tahunya itu motor matic pertama di Indonesia itu ialah Yamaha Nuvo dan juga Yamaha Mio. Padahal bukan itu guys, ada yang lebih lama lagi, yaitu Vespa Forstra. Nah itu motor buatan Italia. Nah itu diproduksi oleh PT di Indonesia, itu salah ada juga itu yang memproduksi motor itu. Memang aslinya Vespa ini kan pabrikan asal Italia guys ya. Motor ini berkapasitas 125 cc pada tahun 80-an gitu ya. Nah itu digantikan oleh matic yang lebih modern lagi. Itu kan Vespa itu kan 2 tak, nanti diganti dengan yang 4 nangka atau 4 stroke, yaitu masuk ke Indonesia yaitu Yamaha Nuvo. Nah tahun 2004 kemudian tidak lama lagi muncul Yamaha Mio, bahkan sampai sekarang generasinya banyak banget pabrikan motor matic yang berasal dari Yamaha. Karena memang sekarang ini orang-orang itu lebih memilih yang simpel dalam hal berkendara gitu, khususnya naik motor. Makanya motor bebek makin kesini makin terkuras oleh zaman gitu ya, khususnya mungkin para perempuan gitu ya, yang tidak mau ribet ya dalam menggunakan motor gitu ya. Artinya tidak mau main gigi gitu ya, tidak mau main persneleng gitu, jadi tinggal starter jalan udah gitu aja gitu. Namanya motor matic kan simpel gitu ya. Nah kemudian mungkin kalau sekarang yang masih sering terlihat bahkan masih diproduksi oleh pabrikan motor asal di Indonesia ini, khususnya pabrikan Jepang, yaitu ada Yamaha juga sepertinya Yamaha MS King dan juga Jupiter MX 1350. Jupiter MX 150 itu masih diproduksi di Indonesia karena memang pasaran dari MS King 150 ini cukup lumayan masih bagus guys ya. Karena memang bebek ini maksudnya bebek sport ya, bukan bebek-bebek yang kecil, karena ini 150 cc guys, mesinnya gede layaknya seperti motor-motor sport, motor kopling yang 150 cc gitu. Karena ini basicnya masih sama dengan Yamaha Vision maupun Yamaha R15. Kemudian ada dari Honda juga yang sekarang masih diproduksi, yaitu Supra GTR 150. Sebenarnya Supra X 125 juga masih diproduksi, cuman pasarannya memang masih kurang gitu dibandingkan dengan motor bebek yang di atasnya lagi gitu. Mungkin kalau dari pabrikan asal Suzuki maupun
Kawasaki itu sudah tidak ada lagi produksi motor bebeknya. Jadi mereka hanya fokus ke motor-motor sport maupun motor-motor maticnya gitu ya. Kalau dari Honda sih memang masih mempertahankan generasi Supranya ini gitu ya. Kalau dari Yamaha masih mempertahankan generasi Jupiternya seperti Jupiter Z sama Jupiter Z dan juga Jupiter MX yang 150 atau MX King, karena ini pasarannya masih bagus di Indonesia guys, artinya masih banyak yang menggunakan gitu. Jadi mereka ini masih mempertahankan motor-motor bebek ini, meskipun motor-motor matic mereka itu juga banyak banget produknya guys ya. Dan juga motor matic pabrikan asal Yamaha maupun Honda ini saat ini masih bersaing nih. Nah adanya semakin pertumbuhan motor matic, mereka itu selalu berinovasi untuk menciptakan produk-produk motor matic mereka yang baru. Kira-kira akankah suatu saat motor bebek akan punah? Ya kita lihat saja nih ke depannya bagaimana, karena memang motor-motor matic pun semakin hari itu ada terus inovasi yang terbaru dari beberapa pabrikan asal Jepang yang ada di Indonesia khususnya, yang ramai gitu ya. Honda dan Yamaha lah khususnya gitu, yang semakin hari semakin berinovasi terus, yang namanya produk-produk terbaru maupun mempertahankan di generasi yang lama, dibikin inovasi yang baru lagi atau facelift ulang gitu ya, agar supaya peminat masyarakat Indonesia di pencinta motor matic itu semakin banyak juga gitu ya. Namanya khususnya nasib di motor bebek ya, kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Yang jelas biasanya kalau di kampung-kampung guys atau di jalan pedesaan itu masih banyak yang menggunakan motor-motor bebek, karena memang di sana itu masih ingin menggunakan motor tersebut, karena memang selain dari faktor jalanannya juga gitu ya. Kalau motor matic kan biasanya kalau untuk di jalanan yang susah gitu atau yang menanjak itu kurang gitu ya tenaganya gitu ya, karena kalau menggunakan motor gigi itu masih bisa diatur dengan kemauan kita sendiri ya. Jadi gitu guys, karena memang dari segi pasaran juga motor-motor bebek khususnya yang second gitu di Indonesia juga sekarang harganya murah gitu ya guys ya, kecuali bebek-bebek 2 tak nih seperti Satria 2 tak ataupun Eva ZR, itu kalau yang masih orisinil kemudian surat-suratnya komplit, pajaknya hidup, itu harganya semakin digoreng alias semakin dinaikkan terus karena beberapa kolektor yang memang sedang mengincar motor ini gitu. Namun kalau bebek-bebek yang lain gitu ya, seperti motor-motor biasa seperti Jupiter Z yang zaman dulu, PGR ataupun Revo yang lama gitu, itu sudah jarang terlihat di Indonesia. Kalaupun ada, biasanya di jalan-jalan pedesaan. Kalau di kota sih jarang terlihat. Kebanyakan kalau di jalanan raya di kota khususnya itu kebanyakan sekarang menggunakan motor matic, bahkan malah sekarang memasuki area motor zona motor listrik gitu ya, karena memang motor listrik juga semakin hari semakin banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Oh ya guys, kemarin gue juga membahas motor listrik ya, itu teman-teman bisa cek di video yang kemarin gue upload kurang lebih sekitar 3 hari yang lalu. Teman-teman cek aja pembahasan itu, disitu gue membandingkan antara motor listrik dengan motor konvensional atau motor BBM, perbandingan biaya operasional maupun dan yang lainnya gitu. Oke guys ya, mungkin itu saja yang untuk gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana, khususnya yang masih mempertahankan motor bebek ini. Kalau bisa jangan sampai motor kalian, khususnya megang motor bebek ya, jangan sampai kalian tidak mau mempertahankan motor ini mentang-mentang ada motor matic gitu. Kalau yang memang suka motor bebek ya pertahankan aja gitu, karena mungkin itu salah satu apa ya, bisa dikatakan kemauan yang mereka inginkan gitu. Akhirnya masih ingin menggunakan motor bebek, tidak mau menghilangkan gitu generasi yang dulu gitu, mentang-mentang ada motor matic. Nah jadi gitu guys. Oke guys ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya pembahasan sepeda motor yang terupdate nih. Oke guys, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You guys.